Halo kawan FH, sesi ini bersama saya Kartika Dian akan membahas tentang perkuliahan dalam masa pandemik COVID-19. Kawan FH, kalian tahu nggak yang disebut dengan metode pembelajaran? Nah, kita akan coba jabarkan ya. Kawan FH, metode atau cara pembelajaran bisa dilakukan secara luring atau luar jaringan dan daring atau dalam jaringan. Nah, karena dalam masa pandemik ini kita masih memakai metode pembelajaran dalam jaringan atau daring. Nah, metode ini telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kampus tangguh Universitas Brawijaya dalam masa dan pasca pandemi COVID-19. Dan karena itu, dalam satu semester ke depan, perkuliahan di Fakultas Hukum akan diselenggarakan secara daring nih kawan-kawan. Walaupun daring, tetap semangat ya. Nah, dalam pembelajaran daring dikenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu sinkron dan tidak sinkron. Kedua model ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Contohnya nih, dari interaksi sinkron, bisa memakai video conference yang dalam aplikasinya yaitu contohnya nih Google Meet atau Zoom Us dan sejenisnya. Nah, untuk diskusi online terjadwal itu bisa menggunakan platform WA Group, LMS Fakultas, Google Classroom dan sejenisnya. Sedangkan contoh interaksi tidak sinkron adalah diskusi tidak terjadwal, misalnya melalui WA Group, LMS Fakultas, Google Classroom dan sejenisnya. Fasilitas daring pun bisa bermacam-macam, bisa melalui WA Group, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Pihak FHUB sendiri telah memfasilitasi penggunaan Zoom yang dapat dosen dan kawan FH gunakan. Namun, untuk pemilihan platform dan aplikasi yang akan digunakan, nanti tetap dengan kesepakatan dengan dosennya masing-masing ya teman-teman. Nah, jika menggunakan fasilitas Zoom dari Fakultas Hukum, sebelum perkuliahan dimulai, kawan FH akan diberikan link untuk join dan meeting ID untuk kemudian teman FH mendaftar terlebih dahulu. Nah, kemudian host Zoom akan memasukkan kawan FH ke dalam kelas masing-masing. Jadi tolong upayakan jangan terlambat join ya, supaya tidak terjadi penumpukan mahasiswa sehingga kawan FH bisa lebih on time untuk masuk ke kelasnya. Untuk terkait dengan metode pembelajaran, di FHUB sendiri akan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, ada ceramah. Dosen akan memberikan pemaparan kepada kawan-kawan FH baik secara langsung atau melalui video. Selanjutnya ada small group discussion, di mana kawan FH akan diminta membuat sebuah grup untuk mendiskusikan sebuah permasalahan. Selanjutnya metode case study. Kawan-kawan FH akan diberikan contoh-contoh kasus yang aktual dan fenomenal supaya kawan FH lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan oleh para dosen. Yang keempat ada problem based learning. Nah, kawan FH nantinya akan diminta untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya ada collaborative learning, di mana dosen ini akan mengajar kawan FH tidak hanya dari dosen intern saja, karena FHUB akan bekerja sama dengan dosen asing dan dosen praktisi untuk memberikan materi kuliah yang beragam untuk kawan-kawan FH semuanya. Selanjutnya ada project based learning. Nah, ini ada di mata kuliah di mana kawan FH akan diminta untuk membuat project secara berkelompok dan nanti akan dinilai mulai dari pembuatan proposal sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. Itulah beberapa contoh dari metode pembelajaran yang digunakan di FH ini. Menarik kan? Pastinya. Nah, selanjutnya kawan FH pasti bingung nih tentang jadwal kuliahnya ini gimana ya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit jelaskan tentang jadwal perkuliahan. Teman-teman FH bisa melihat jadwal perkuliahan di SIAM kawan FH semuanya. SIAM itu apa sih? SIAM itu Sistem Informasi Akademik Mahasiswa yang bisa diakses lamanya di siam.ub.ac.id.
tampilan Siam itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di pojok kanan atas itu kawan FH harus memasukkan NIM sebagai user ID dan password milik kawan FH semuanya. Nah, setelah itu, setelah login, diklik aja tulisan masuk. Nah, ketika sudah, tampilannya akan seperti ini. Di dalam akun Siam ini tersimpan seluruh kegiatan dan biodata dari kawan FH semuanya, mulai dari data dirinya, kegiatan bidang akademik, sampai dengan bidang keuangannya teman-teman. Nah, karena fokus kita hari ini adalah tentang jadwal perkuliahan, maka langsung saja ya kawan FH, kita diperhatikan di pojok kanan atas ini ada tulisan akademik. Nah, untuk jadwal perkuliahan, kawan FH bisa diklik di tulisan akademik ini ya. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sisi sebelah kanan terdapat beberapa pilihan. Ada kartu hasil studi atau KHS, ada jadwal kuliah, ada jadwal ujian, absensi, dan rekap hasil studi. Langsung saja untuk melihat jadwal kuliah teman-teman, diklik di menu jadwal kuliah. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, dari tampilan ini kawan FH bisa tahu mata kuliah apa saja yang diambil, ruangannya di mana, dan jam berapa, itu semuanya akan terekord di situ. Gampang kan? Nah, begitu perkuliahan dimulai, kawan FH bisa mengakses jadwal kuliah teman-teman di Siamnya masing-masing ya, jangan lupa. Nah, karena ini masih di masa pandemik, jadi kawan FH masih menggunakan fasilitas daring. Jadi nanti di kolom ruang tidak akan berisi tentang ruangan mana atau gedung mana teman-teman akan kuliah, tapi akan memuat meeting ID dari Zoom dan link dari Zoom-nya yang akan dipakai di kuliah tersebut ya teman-teman. Nah, tapi tetap saja itu tergantung kesepakatan sih dengan dosennya masing-masing, jadi jangan lupa ya dengan kesepakatan dengan dosennya. Oke, untuk pembelajaran daring, dosen itu bisa menggunakan WA Group, Instagram di laman vlm2.ub.ac.id, LMS Fakultas, Spada, atau di linknya ada di spada.kemendikbud.go.id. Bisa juga memakai Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan aplikasi sejenis. Dan semua aplikasi ini gratis untuk di-download di gadget masing-masing, jangan khawatir. Nih, karena media utama menggunakan Zoom Meeting, maka jadwal kuliah kawan-kawan FH akan muncul link Zoom Meeting dan meeting ID-nya. Caranya, nah ini ya. Yang pertama, harus membuka Zoom Meeting dari browser atau mengunduh aplikasinya. Lalu di copy paste atau copas aja meeting ID-nya di aplikasi atau browsernya di Zoom-nya. Nah, aplikasi ini bisa di-download di Play Store bagi teman-teman pengguna Android dan juga iOS bagi teman-teman pengguna Apple dengan nama aplikasi Zoom Cloud Meetings. Nah, untuk penggunaannya apakah hanya melalui aplikasi? Enggak, teman-teman. Bisa juga teman-teman membuka browser dengan mengetik link zoom.us. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa sign in. Nah, kawan FH yang sudah register sebelumnya bisa diklik dengan menggunakan email dan password, atau bisa juga sign in dengan menggunakan account Google atau Facebook teman-teman. Jadi mudah sekali untuk sign in-nya. Nah, setelah terbuka, kawan FH bisa klik di join meeting yang menunya ada di bagian kanan sebelah atas. Nah, ini juga berlaku untuk penggunaan dari aplikasi Zoom-nya. Begitu sudah masuk, nanti kawan FH tidak akan langsung masuk ke kelasnya. Kawan FH akan menunggu host dari room Zoom tersebut untuk memberikan izin untuk masuk ke ruangan. Baru kalau sudah diizinkan, teman-teman akan masuk ke sebuah ruang besar disebut ruang tunggu atau waiting room. Kawan FH di ruangan waiting room itu akan menunggu bersama kawan FH lainnya yang masuk di kelas yang sama dan menunggu dosen yang akan mengajar nantinya. Begitu sudah berkumpul dan juga dosennya, host Zoom akan membuka
ruang kelas masing-masing. Nanti di Zoom meeting kawan Eva akan muncul tulisan join breakout room. Nah, ini tinggal diklik aja. Biasanya sih tampilannya kalau tidak di tengah, ada di pojok kanan atasnya teman-teman. Tinggal diklik aja ya. Sudah deh, dengan begitu teman-teman udah masuk di kelasnya. Sebelum dosen memulai kelas, di pertemuan pertama kawan Eva bisa kenalan dulu kok secara virtual dengan teman-teman Eva lainnya. Jadi dimulai dulu ya kelasnya. Teman-teman, jika kelas sudah dimulai, alangkah lebih baiknya jika teman-teman menonaktifkan fungsi mikrofonnya ya, supaya suara-suara yang tidak diperlukan, kayak misalnya nih ada ibu yang di belakang lagi teriak-teriak, itu supaya nggak masuk, supaya di kelas juga bisa konsen. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, misalnya nih ada kendala, tiba-tiba ada sinyal hilang atau wifi mati, tenang aja teman-teman, bisa kok diulang prosesnya, login dari awal dengan login dulu, sign in dulu ke Zoom-nya, lalu masuk dengan meeting ID atau link yang sudah diberikan oleh dosennya. Nggak usah khawatir kok, pasti bisa. Nah, kawan FH, untuk berkomunikasi dalam pembelajaran daring ada etikanya. Yang pertama, jujur, berintegritas, menekankan objektivitas atau menjadi objektif. Jangan sampai membuat lawan bicara menjadi ambigu seperti itu. Lalu jeli, jangan sampai tugas-tugas yang dikumpulkan kepada dosen itu copas dari hasil orang lain. Nah, itu tidak jeli maksudnya. Lalu ada menghargai hak kekayaan intelektual. Nah, ini sama nih. Maksudnya jangan sampai teman-teman mengumpulkan tugas yang harusnya menjadi referensi tapi lupa mencantumkan nama penulisnya, akhirnya jatuhnya jadi plagiator. Di FH itu kalau kena plagiasi bisa kena sanksi akademik, jadi hati-hati. Nah, yang lainnya juga menghormati sesama sivitas akademik, karena kawan Eva juga harus menjadi kawan yang adil kan. Nah, kawan Eva, selanjutnya secara umum pelaksanaan pembelajaran daring pun ada etikanya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, partisipatif. Ini penting teman-teman, karena ada beberapa dosen yang menghargai dan memberi nilai lebih pada teman-teman mahasiswa yang kritis dan aktif bertanya atau menjawab pertanyaan dari para dosennya. Selamat pagi Pak, izin bertanya, apakah mediasi yang dilakukan oleh AFPI efektif dalam mendamaikan para pihak? Ya, sekian Pak, terima kasih. Selanjutnya itu memperkenalkan diri dengan sopan. Saya Beni Ricci, NIM 165010111154. Di sini walaupun daring, kawan Eva tetap harus sopan dalam berkomunikasi ya. Jadi jangan sampai memanggil temannya dengan sebutan yang aneh-aneh, apalagi nyebut anjay, jangan loh ya. Selanjutnya itu teman-teman tetap menggunakan pakaian yang rapih dan sopan dari atas sampai bawah. Walaupun kuliahnya di rumah nih, jangan sampai atasannya kelihatan rapi, tapi bawahnya pakai celana pendek. Terus kalau dosennya ngetes disuruh berdiri, teman-teman kelihatan pakai celana pendek gimana? Malu kan? Jangan sampai, itu juga nggak sopan soalnya teman-teman. Selanjutnya, menatap wajah lawan bicaranya. Tetap, walaupun ini daring, jangan sampai toleh kanan, toleh kiri, sambil nyetir, sambil minum, sambil ngeteh. Nggak sopan teman-teman, namanya juga kuliah kan. Oke, selanjutnya itu menjaga etika duduk. Sama ya, pokoknya tetap sopan selama kuliah. Nah, terakhirnya jangan lupa untuk menyampaikan terima kasih ketika sudah ada bantuan atau permohonan maaf ketika teman-teman melakukan kesalahan. Itu kan standar banget ya, tapi jangan dilupakan karena ini juga komunikasi daring. Nah, kawan Eva yang baik, ganteng, cantik, pinter, semuanya yang baik-baik. Semoga lancar di 1 semester ke depan. Kita akan bertemu secara daring. Semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Jaya semuanya teman-teman.